Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, saya Vina menyatakan setuju dengan sekolah yang mengadopsi model pendidikan klasik dibandingkan model pendidikan progresif. Sesuai dengan definisi, pendidikan klasik merupakan proses belajar mengajar yang terstruktur dengan bimbingan langsung dari guru, sehingga siswa memperoleh arahan yang jelas. Mata pelajaran disajikan dalam unit-unit yang tertata seperti matematika dan bahasa Inggris dan dipelajari secara sistematis melalui buku teks yang membantu memahami materi secara mendalam. Sedangkan pendidikan progresif memposisikan guru hanya sebagai fasilitator, sehingga peran utamanya dalam mengarahkan pembelajaran menjadi berkurang. Proses belajar lebih bergantung pada diskusi yang dipimpin oleh siswa, proyek, serta pengalaman langsung yang bisa membuat pembelajaran menjadi kurang terstruktur. Materi disusun secara tematis di sekitar satu topik, seperti lingkungan hidup atau eksplorasi ruang angkasa, dan sering mengandalkan sumber-sumber beragam seperti artikel berita, buku fiksi, dokumenter, maupun makalah akademis dari berbagai bidang sains yang tidak selalu mendukung kedalaman pemahaman setiap mata pelajaran. Hal ini berkaitan dengan definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Lebih lanjut, UNESCO dalam lamanya menyatakan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia sekaligus kunci dalam mengubah kehidupan individu serta membangun dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. UNESCO juga mendefinisikan pendidikan melalui 4 pilar, yaitu learning to know, belajar untuk mengetahui, learning to do, belajar untuk melakukan, learning to be, belajar untuk diri sendiri, dan learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022, konsep pembelajaran ideal adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik yang mampu merangsang rasa ingin tahu, menumbuhkan kreativitas, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menantang, dan interaktif. Pendidikan progresif yang menuntut siswa untuk mampu mencari dan menggali informasi sendiri mengakibatkan banyak siswa memanfaatkan teknologi digital seperti artificial intelligence sehingga akhirnya melakukan penyimpangan. Teknologi yang seharusnya menjadi alat bantu malah dijadikan sebagai acuan utama. Fakta saat ini menunjukkan bahwa banyak siswa yang mengalami ketergantungan dan hanya mengandalkan penggunaan sistem digital dalam menyelesaikan tugasnya. Fakta ini diperkuat oleh penelitian dari Sydney University yang mengatakan bahwa penggunaan internet berlebihan dapat menurunkan kontrol perhatian, menimbulkan ketergantungan, membuat siswa malas, serta menurunnya kualitas berpikir karena konten yang terlalu mudah diakses. Journal of Information and Educational Science juga menunjukkan bahwa ketergantungan siswa pada teknologi digital, misalnya penggunaan AI tanpa adanya parafrase, menyebabkan plagiarisme dan hilangnya orisinilitas berpikir. Saat ini, banyak siswa yang hanya menyalin kunci jawaban dari AI untuk menyelesaikan tugasnya tanpa memahami apakah jawaban yang disajikan benar atau salah. Hal ini tentu akan menghambat pengembangan potensi siswa. Tantangan lain juga didapatkan dari perbedaan potensi siswa. Siswa yang kurang siap bisa tertinggal karena seharusnya membutuhkan arahan yang lebih intensif. Survei KPAI tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat 79,9% pembelajaran ialah hanya pemberian tugas tanpa pendampingan yang memadai. Akibatnya, terdapat kesenjangan dalam pencapaian belajar. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep pembelajaran yang ideal menurut Kemendikbud. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya sangat mendukung sekolah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada pendidikan progresif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.